Jadi kemarin-kemarin gue baru aja sadar gitu ya, kalau misalnya video ngopi gue tuh banyak banget ngeberitain hal yang kurang enak dan juga ngebuat kita terbebani gitu secara pikiran. Lu bayangin aja setiap kali gue ngebahas tentang negara kita tercinta, ternyata banyak banget pejabat yang blunder. Terus ada kabar duka juga dari beberapa teman aktivis gitu ya. Dan ya sedikit fenomena di media sosial gitu. Akhirnya gue beralih untuk coba buat cari bahan ngopi di media internasional, di berita-berita internasional. Ternyata gak ada bedanya. Di Nepal itu lagi aksi demonstrasi besar-besaran sampai gedung parlemennya dibakar. Beberapa rumah-rumah pejabat lagi dijarah gitu ya. Dimana tidak terlalu terdengar asing kalau misalnya berhubungan sama Indonesia. Cuman katanya di sana parah banget sampai pada akhirnya pemerintahan itu beku. Terus banyak banget korban-korban gitu yang berjatuhan semenjak adanya pemblokiran media sosial gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita tengok ke Timur Tengah, itu katanya Qatar lagi diserang sama Israel somewhere gitu ya. Terus habis itu ada program pelayaran kan dari beberapa negara ke Palestina biar seenggaknya itu borders atau jalur dari pelayaran Israel dibuka gitu biar seenggaknya itu Palestina masih bisa diberikan bantuan. Tiba-tiba ada beberapa kapal yang katanya diserang sama drone gitu loh. Terus kalau misalnya nengok ke Jepang sama France, katanya lagi gak baik-baik aja sistem pemerintahannya gara-gara ada yang tidak beres sama Perdana Menteri. Dan kalau misalnya tengok ke Amerika, katanya mereka sedang bukan cemburu sih jatuhnya lagi slack sama Cina gara-gara gak diundang ke parade militernya. Yang mana waktu itu Presiden Prabowo itu datang ya di tengah orang-orang lagi ribet sama aksi demonstrasi di tanggal 25 sampai tanggal 28. Itu dia foto bareng Xi Jinping, terus Putin dan juga Kim Jong Un. Tapi di koran Jepang dipotong, anjir Pak Prabowo sedih banget. Nah, dari berbagai macam berita-berita yang kurang enak tersebut, gue coba buat cari seenggaknya satu berita baik biar kita tuh masih worth it gitu kerasanya hidup di dunia. Ternyata ada men. Jadi gue dapat kabar dari New Dots di mana katanya para ilmuwan di Rusia itu berhasil menemukan vaksin kanker. Oke, dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama cari tahu terhadap informasi tersebut. Apakah valid? Apakah benar-benar udah langsung bisa diobatin gitu ya vaksin? Dan bagaimana hasil penelitian terhadap vaksin tersebut? Jadi sekali lagi selamat datang di Ngopi Ngobrol Bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi pertama kali gue baca beritanya dari New Dots dan kemudian gue coba buat cari tahu berita lengkapnya lewat beberapa berita-berita. Kayak misalnya berita dari Newsweek dengan judul Russia Cancer Vaccine, What to Know About Enteromyx Claims. Jadi nama vaksinnya Enteromyx. Terus kemudian gue coba buat cross check apakah udah banyak banget diberitain. Ternyata iya banyak. Dari Times of India, terus kemudian dari The Economic Times dan masih banyak lagi. Kemudian gue coba buat cross check ulang lewat berita lokal dari Detik Health berjudul Fakta-Fakta Vaksin Kanker Buatan Rusia, di mana lolos uji klinis dan sudah siap dipakai. Ini judulnya menarik banget gitu, kayak seakan-akan ini vaksin udah ready gitu, bisa menyembuhkan setiap kanker yang ada di dunia men. Kenyataannya ada informasi menarik yang gue temukan dari berita Newsweek yang mana nggak terlalu sesuai dengan harapan manusia gitu, itu nggak terlalu terdengar baik gitu untuk orang-orang yang sudah hype kalau misalkan vaksin kanker udah benar-benar ditemukan. Tapi kita bakal baca dulu ya beritanya dari New Dots karena shout out. Ini adalah berita pertama yang gue temukan. Ilmuwan Rusia mengumumkan keberhasilan pengembangan vaksin kanker baru bernama Enteromyx yang kini siap memasuki tahap penggunaan klinis. Jadi ini diumumkan tanggal 6 September 2025. Sama kepala badan medical agencies dari Rusia itu sendiri gitu ya. Namanya Veronika Sturkovsova. Pada on Saturday on the Eastern Economic Forum, dalam forum ekonomi timur gitu ya, in Vladivostok, according to a report by Russian News Agency TASS. Kemudian di sini juga dikasih tahu kalau misalkan vaksin berbasis teknologi mRNA telah melalui penelitian bertahun-tahun, termasuk 3 tahun uji praklinis wajib. Nah, ini yang menarik, termasuk 3 tahun uji praklinis wajib. Jadi praklinis itu setelah gue cari tahu, ternyata itu merupakan uji yang masih ke dalam tahapan pengujian kepada hewan, masih belum manusia. Udah terbukti aman serta efektif terhadap hewan, masih belum terhadap manusia. Dalam beberapa uji coba, vaksin mampu memperlambat pertumbuhan tumor hingga 60-80% serta meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup subjek penelitian. Jadi kalau misalnya lu semua kepo sama bagaimana caranya vaksin ini bekerja, ini udah dijelaskan gitu ya lewat Detik Health. Di sini dikasih tahu kalau misalkan vaksin disebut Enteromyx ini disarankan pada teknologi mRNA, di mana pendekatan yang sama digunakan dalam beberapa vaksin COVID-19. Di mana alih-alih menggunakan virus yang dilemahkan, vaksin mRNA ini mengajarkan sel-sel tubuh untuk memproduksi protein yang memicu respon imun terhadap sel kanker. Caranya gimana? Caranya dengan memberikan beberapa virus-virus yang lemah, terus kemudian akhirnya ditrain gitu ya antibodi kita biar seenggaknya itu bisa ngelawan kanker-kanker yang aktif.
Kayak gitu. Target awal vaksin ini adalah kanker kolorektal atau kanker yang emang biasanya nyerang bagian usus gitu, salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia. Namun pengembangan juga tengah diarahkan untuk menangani glioblastoma, tumor otak agresif serta melanoma tertentu. Dari kalimat ini lu tahu kalau misalkan nggak semua penyakit kanker itu bisa disembuhkan dengan vaksin ini. Vaksin ini menjadi bagian dari lini baru vaksin terapeutik yang dirancang untuk mengobati kanker secara langsung, berbeda dengan vaksin pencegahan seperti HPV. Pengumuman tersebut disampaikan di Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok yang dihadiri ribuan peserta internasional. Jadi meskipun banyak banget ya yang masih harus dikembangkan terkait adanya vaksin kanker dari Rusia ini, tapi ini merupakan berita baik gitu ya, apalagi dari dunia penelitian, biar seenggaknya kalau misalnya udah ada kerjasama langsung sama para peneliti internasional, ini bisa makin dikembangkan lagi, seenggaknya dalam beberapa tahun kemudian kanker vaksin benar-benar bisa ditemukan gitu. Ini informasi bagus ya, meskipun banyak banget informasi yang pada akhirnya kalau misalnya kita perdalam gitu ya, kayak ya oh ternyata masih ada minusnya di apa kayak gitu. Nah sementara lewat berita Newsweek ini dikasih tahu ya lebih detail lagi, terutama langsung dari pengumumannya Ibu Veronika Skrovtsova, di mana beliau bilang the research spawned several years. The last 3 dedicated to mandatory preclinical studies. Skrovtsova repeatedly said the vaccine is now ready for use. We are waiting official approval. Maksudnya ready for use ini dalam berita Newsweek gitu ya, konteksnya menurut gue tuh kayak ready for use buat uji klinis ke manusia. Soalnya di sini beliau masih bilang kalau misalkan preclinical. Skrovtsova is said to have emphasized that preclinical result confirm the vaccine safety even with repeat administration and significant effectiveness. Ya balik lagi, meskipun beliau bilang efektif, tapi ini masih dalam uji coba klinikal. Oke, di mana yang pengen gue tekankan lewat berita ini adalah tanggapan langsung dari ahli yang lain di luar Rusia, yaitu Dr. David James Pinato. Beliau merupakan clinician scientist and consultant medical oncologist at Imperial College London about his thoughts on the potential new vaccine. Beliau basically bilang kalau misalkan my concern over the quality of the data that is actually being released from a scientific perspective is that I cannot really fully understand what stage of development this Russian cancer vaccine is at. Jadi beliau sendiri masih bertanya-tanya, ini tahapan uji coba atau tahapan pembuatan vaksin udah sampai dalam tahap mana. Saya kalau misalnya kita lihat dari beberapa berita-berita internasional, ini masih kayak seakan-akan berita yang bombastis gitu, tanpa benar-benar udah ada follow up langsung dari forum ya para peneliti resmi gitu ya. Terus kemudian para peneliti resmi internasional maksud gue. Terus kemudian beliau juga bilang kalau misalkan preclinical testing typically means testing in animals. Ini gue bilang kalau misalkan clinical itu merupakan tahapan uji coba terhadap hewan, itu berdasarkan penjelasan dari Dr. David gitu ya, dimana beliau sendiri bilang kalau misalkan preclinical testing itu biasanya dilakukan uji coba terhadap animal, katanya terhadap hewan. So more testing will be needed in humans to confirm any efficacy result. Jadi perlu uji terhadap manusia dulu baru bilang kalau misalkan vaksin kanker ini efektif. Cuman ini merupakan pandangan dari Dr. David ketika dia menganggap kalau misalkan uji preklinis yang dilakuin sama Rusianya itu masih terhadap hewan, bukan manusia gitu ya. Wallahu alam, apakah Rusia udah bener-bener nguji langsung ke manusia atau belum gitu. Beliau juga menambahkan, the fact that a vaccine approach has had 100% efficacy in animals, if this is the case, means absolutely nothing. This is because very often the immune system of animals models of rodents atau pengerat ya setahu gue, or other species that are used to test this vaccine clinically is not reproducing the complexity of the cancer genome or the human immune system. Jadi lu nggak bisa nyamain kalau misalnya pada akhirnya teruji preklinik gitu ya terhadap hewan itu bisa disamakan dengan manusia, karena secara sistem imun dan juga secara struktur kanker itu berbeda. If this is truly preclinical result, it's amazing, it's interesting, it's another one of those potential results that could then lead to a drug in the future, but it's by no means something that can be advocated for clinical use yet. Jadi meskipun ini udah diuji juga terhadap manusia, tapi butuh banyak tahapan-tahapan yang sampai pada akhirnya bisa diedarkan ya kepada orang-orang di seluruh dunia. Pinato acknowledge that some media reports allude to phase 1 testing of the vaccine. These are studies conducted in humans for the very first time, and they are there to show whether a drug is safe, not whether it is effective. Jadi ini kalimat penting banget gitu ya, karena ini banyak banget juga diberitain lewat berita-berita kalau misalkan judulnya itu, wah vaksin udah ditemukan gitu untuk kanker. Padahal ya harus penting juga tahu kalau misalnya vaksin gak cuman harus efektif, tapi juga harus aman. Jangan sampai kasus sama kayak vaksin COVID gitu loh, orang udah pakai gitu, Astra, terus abis itu Pfizer dan segala macam. Beberapa tahun kemudian ada penelitian baru yang bilang kalau misalkan anjir ini bisa ngerubah DNA lu jadi werewolf.
Nah, itu bercanda doang gitu. Tapi ada juga kan beberapa berita yang bilang kalau misalnya ini bisa ngerusak DNA dan segala macam, nanti bakal ngaruh ke generasi-generasi turunannya gitu. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi ada berita-berita kayak gitu juga yang pada akhirnya ngebuat takut orang-orang untuk menggunakan vaksin, apalagi vaksin kanker ini gitu loh. Referencing the vaccine rapidly being ready for use, he added, either way, if we are in the late stage of preclinical or early stage clinical testing, these claims are quite strong for us to be able to say that this is a truly game changer. Jadi Dr. David juga tetap mengapresiasi apa yang emang udah ditemukan sama peneliti Rusia dengan bilang kalau misalnya ini vaksin benar-benar udah dalam tahap-tahap tinggal bentar lagi jadi vaksin yang utuh gitu ya. Jadi emang harus diapresiasi setiap penemuan emang dilakukan sama para peneliti. Jadi segitu informasi yang bisa gue kasih tahu ke lu semua terkait adanya berita yang heboh bilang kalau misalnya vaksin kanker ditemukan, nggak 100% udah ditemukan, tapi masih perlu beberapa tahapan-tahapan penelitian lagi sampai pada akhirnya bisa digunakan sama beberapa orang yang kena penyakit kanker. Gimana kabar lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah dengerin ya Pinggul selama beberapa menit mengenai adanya vaksin kanker ini. Semoga dunia baik-baik saja, semoga Indonesia masih sehat-sehat aja, dan semoga lu semua juga masih bisa survive entah itu 5 tahun ataupun beberapa puluh tahun kemudian. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti. Bye bye.